membahas tentang materi pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan itu adalah satu bagian untuk yang dibagi menjadi beberapa bagian dan sama besar. Nah, bilangan yang dibagi itu disebut dengan pembilang, bilangan yang membagi disebut dengan penyebut. Nah, bentuk umum dari pecahan itu adalah jika A per B itu tidak sama dengan 0, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, di dalam pecahan ada yang disebut dengan pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan asli yang sama. Nah, misalnya ada contoh itu 6 per 5. 6 per 5 senilai dengan 18 per 5. Karena 18 ini adalah perkalian dari 6 dikali 3 dan 15 ini adalah perkalian dari 5 dikali 3. Atau bisa kita buat lagi deh, diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi. Ini berarti mengalihkan. Kita coba untuk membagi, berarti 18 per 9 kita bagi, berarti bisa dapat dengan 6 per 3. Karena 18 per 9 senilai dengan 6 per 3, karena 6 adalah 18 dibagi 3, 3 itu adalah 9 bagi 3. Atau 6 ini adalah hasil dari 18 bagi 3 dan 3 ini adalah hasil dari pembagian 9 bagi 3. Makanya itu disebut dengan pecahan senilai. Nah, setelah selesai pecahan senilai, kita masuk ke membandingkan dua pecahan. Nah, perhatikan untuk membandingkan dua pecahan, kita harus perhatikan besar pembilang dan besar penyebut dari pecahan tersebut. Nah, di sini jika A per B dinyatakan lebih kecil dari B per C, itu artinya kedua ini bisa dinyatakan jika A lebih kecil dari B. Nah, yang kedua A per C dinyatakan lebih besar dari B per C, itu artinya A lebih besar dari B. Makanya kita perhatikan besar pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Nah, setelah kita masuk ke membandingkan pecahan, kita lanjut ke perbandingan. Perbandingan ini adalah jika membandingkan penyebutnya yang tidak sama dengan 0, caranya bandingkan suatu bagian terhadap keseluruhan atau terhadap yang lainnya. Kita membandingkan suatu bagian terhadap keseluruhan atau terhadap yang lainnya. Ada sebuah contoh soal di mana dalam sebuah kota terdapat penduduk wanita yang berjumlah 68.000, penduduk pria yang berjumlah 32.000. Nah, ditanya perbandingan banyak wanita dibanding atau banyak wanita terhadap seluruh penduduk kota, dan yang B, banyak pria terhadap seluruh penduduk kota. Artinya ini D, perbandingan banyak wanita dengan penduduk di seluruh kota, banyak pria dengan penduduk di seluruh kota. Cara untuk mengerjakannya adalah kita misalkan wanita ini adalah A dan pria ini adalah B. Untuk mencari perbandingan banyak wanita terhadap seluruh penduduk kota, kita gunakan rumus A per A ditambah B, di mana A itu adalah jumlah wanita 68.000 per jumlah wanita ditambah jumlah pria 68.000 tambah 32.000. Hasilnya akan menghasilkan 68.000 per 100.000. Bisa kita kecilkan seperti pecahan senilai tadi, bisa kita bagikan menjadi lebih sederhana lagi, yaitu akan menjadi 68 per 100. Maka 68 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 17 per 25. Atau kita bagi dengan 4, kita bagi dengan 4. Makanya dapat penyederhanaannya 17 per 25. Maka perbandingan banyak wanita terhadap seluruh penduduk kota adalah 17 per 25. Nah,
Yang kedua, banyak pria terhadap seluruh penduduk kota. Yaitu untuk mencarinya kita gunakan rumus B per B ditambah A, di mana B itu adalah jumlah pria per jumlah pria tambah jumlah wanita. 32.000 per 68.000 tambah 32.000, hasilnya 32.000 per 100.000. Ini bisa kita coret, maka 32 per 100 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 8 per 2 atau sama-sama dibagi dengan 4. Maka perbandingan banyak pria terhadap seluruh penduduk kota itu adalah 8 per 25. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi pada pecahan. Operasi pada pecahan ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Yang pertama penjumlahan itu syaratnya adalah kita bisa menjumlahkan kedua pecahan jika penyebutnya sama besar atau penyebut ini harus sama besar, gitu. A per B ditambah C per B ini bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sama dengan B, sama-sama B. Gimana kalau beda, Kak? Nah, ini permasalahannya. A per D ditambah C per D, beda dia. Jadi jika dia berbeda, maka kita harus membuat penyebutnya sama. Kita samakan penyebutnya dengan cara B kita kali dengan D. Penyebutnya akan menjadi BD, dan A kita kalikan dengan D, B kita kalikan dengan C. Maka akan menghasilkan AD per BD ditambah BC per BD. Setelah itu, jika penyebutnya sudah sama besar, maka bisa kita jumlahkan AD ditambah BC per BD. Yang kedua, pengurangan. Nah, pengurangan ini syaratnya sama juga dengan penjumlahan. Penyebutnya harus sama. Nah, penyebutnya harus sama berarti A per B dikurang C per B itu bisa kita operasikan, bisa kita kurangkan karena penyebutnya sama. Nah, penyebutnya tidak sama seperti penjumlahan tadi, sama caranya dengan penjumlahan tadi, hanya berbeda dengan pengurangan di sini. Berarti penyebutnya adalah BD, B dikali D, terus kita skala silakan A ke D, D ke C. Maka hasilnya adalah A dikali D per BD dikurang B dikali C per BD. Nah, seperti itu untuk pengurangan jika penyebutnya tidak sama besar. Nah, yang ketiga ada dia perkalian. Perkalian ini juga memiliki syarat atau memiliki cara. Kalikan pembilang ke pembilang dan penyebut ke penyebut. Nah, dalam perkalian ini tidak ada persyaratan penyebutnya harus sama, tidak ada. Karena dia hanya mengalikan pembilang ke pembilang dan penyebut ke penyebut. Maka jika A per B dikali C per B itu sama dengan A dikali C per B dikali D, akan menghasilkan AC per BD. Nah, sama seperti ini juga kita kalikan pembilang ke pembilang, penyebut ke penyebut. A per B dikali B kali C ini sama artinya dengan 21 per 2. Berarti kita sederhanakan, kita bikin pecahan biasa. 2 dikali 2 tambah 1 per 2 akan menghasilkan 5 per 2. Nah, ini juga kita ubah ke pecahan biasa menjadi B dikali C ditambah D per B. Maka akan bisa kita operasikan. Nah, yang keempat, ada dia yang dinamakan dengan pembagian. Pembagian ini memiliki syarat juga. Jika dia A dibagi B, itu sama dengan A per 1. Kita ubah pembagian ini menjadi perkalian D. Jika kita ubah pembagian ini jadi perkalian, maka si B-nya berubah jadi 1 per B. Maka A per 1 dikali 1 per B. Hasilnya A kali 1A, 1 kali BB. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, A dibagi BC. Kita bisa
bisa operasikan A dibagi BC ini dengan cara mengubah tanda pembagian ini menjadi perkalian. Nah, kita ingat terus deh, ketika kita mengubah pembagian menjadi perkalian, maka ini kita rubah posisinya. Yang sebelumnya B per C, kita rubah ke sini menjadi C per B. Pembilang ke penyebut di sini menjadi penyebut ke pembilang. Maka A plus 1 dikali C per B sama dengan A kali C 1 kali B. Dan syaratnya di sini adalah B itu tidak boleh sama dengan 0D, dan C itu juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang ketiga, jika dia A per B dibagi dengan C per D, gimana caranya Kak? Sama juga dengan ini, kita ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Berarti jika kita ubah tanda ini berubah menjadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Maka dia tinggal kita kalikan deh, A dikali B per B dikali C, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0, C tidak boleh sama dengan 0, dan D tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti itu untuk operasi pada pecahan. Nah, yang terakhir kita masuk ke pembulatan bilangan desimal. Bilangan desimal itu kan bilangan yang memiliki koma di belakangnya. Nah, di sini ada aturannya deh. Kita melakukan pembulatan bilangan desimal harus ada aturannya. Nah, aturan yang pertama, apabila angka berikutnya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka yang di depan bertambah 1 dan yang belakang kita hilangkan deh. Nah, aturan yang kedua, jika angka berikutnya kurang dari 5, maka angka di depan tetap. Itu beda kan? Maka angka yang di depan tetap dan yang di belakang dihilangkan. Di sini maka angka yang di depan bertambah 1. Di situ letak perbedaannya deh. Jadi kalau ada contoh di sini, bulatkanlah bilangan tersebut 4,67. Kita bulatkan menjadi, kita lihat aturannya deh. Apabila angka berikutnya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depan bertambah 1 dan belakang dihilangkan. Ini lebih besar dari 5. Maka ini bertambah 1 dan ini dihilangkan, maka akan menghasilkan 4,7. Nah, yang kedua, 6,7284. Kan? Jika angka berikutnya adalah, apabila angka berikutnya lebih besar atau sama dengan 5 atau lebih kecil sama dengan 5, jika dia lebih besar bertambah 1, jika dia lebih kecil bertambah 1. Kita lihat angka berikutnya di sini kan deh kurang dari 5, ya kan? Nah, di sini berarti pembulatannya 6 di koma, angka yang di depan tetap dan angka yang di belakang dihilangkan. Berarti ini hilang, ini tetap. Karena 2 merupakan bilangan yang kurang dari 5 dan bilangan yang di depannya tetap. Maka pembulatan dari 6,7284 itu hasilnya akan menghasilkan 6,7. 4,67 itu sama dengan 4,7. Untuk pembulatan desimal deh, cuman yang 2 ini yang perlu kalian perhatikan. Jika keduanya ini sudah paham, maka kalian sudah dapat membulatkan bilangan desimal. Cukup sekian pertemuan untuk hari ini deh. Semoga kalian bisa belajar lagi.